Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nashkuruhu. Thumma assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratal muhtaramin yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita taati, para penerus perjuangan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para pewaris para nabi, para pemegang estafet penerus perjuangan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kalau mereka baik maka baik pula para pejabat pemerintahan, para umara. Apabila para umara, para pejabat pemerintahan baik, maka para masyarakat pun akan mendapatkan keberkahan, yaitu mereka mendapatkan kemakmuran. Siapa mereka? Yaitu para ulama. Dengan kita mendoakan mereka supaya mereka dijadikan ulama yang istiqamah, dijadikan ustadz-ustadz, kiai-kiai yang betul-betul ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan juga ingin meneruskan perjuangan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan jalan sesuai dengan tuntunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan mereka seperti itu. Sama juga berarti kita doakan pemerintahan kita semakin baik dan kemaslahatan, kemakmuran untuk masyarakat kita. Allahumma amin. Dan juga para kasepuan, para tokoh masyarakat, para pejabat pemerintahan. Di sini juga tidak lupa kepada Sohibul Hajat, Bapak Agus Abdul Yaman dan Ibu Ati Fatimah, dalam rangka pengantin sunat Ananda Naufal Nabih Agustian. Diundang kita di sini, mudah-mudahan dengan harapan anaknya menjadi anak yang soleh, anak yang membanggakan orang tua ketika di dunia sampai akhirat, menjadi anak yang bermanfaat untuk keluarga, untuk masyarakat, untuk agama, dan untuk negara. Allahumma amin. Pada orang-orang yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ustadz Andri, Ustadz Iing, Abah Iman, Abah Imon Kasman, Bapak Haji Usnan, Bapak Haji Nur Sidik, Bapak Anton Wirajaya, Bapak Rahman, Bapak Haji Uha, dan juga seluruh hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja berdoa dengan berjamaah itu lebih mudah untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan kalau berkumpul 40 orang, maka di situ salah satunya ada orang yang menjadi kekasih Allah. Dan juga kalau berkumpul 40 orang mereka berdoa, maka doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan
berkah umurnya, berkah rizkinya, berkah segala urusannya. Mudah-mudahan betul-betul perkumpulan kita ini tidak kita bubar kecuali semuanya mendapatkan kemanfaatan yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini diadakan informasi yang saya terima. Ini acara pertama kali, subhanallah, acara hajatan dengan model seperti ini, dengan pengajian, dengan pikiran, dan dengan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti ini perlu dilestarikan. Betul? Betul. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur kepada Allah, maka Allah akan memberikan tambahan, ditambah nikmatnya. Tapi kalau dikufuri, maka hati-hati, ada azab Allah yang sangat pedih. Bagaimana mensyukuri nikmat Allah? Dengan sarfun ni'mah lima yurdil mun'im, dengan mentasarrufkan, menggunakan nikmat-nikmat tersebut terhadap perkara yang bisa membuat ridho orang yang memberikan nikmat. Yang memberikan nikmat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang ngasih uang, ini saya kasih uang kepada kamu, kemudian oleh kita digunakan barang-barang tersebut, kita beli perkara-perkara yang membuat seneng kepada orang yang ngasih tadi. Kira-kira gimana? Seneng, ridho dia. Besar kemungkinan akan ditambah nikmatnya, akan dikasih uang lagi. Tetapi kalau ternyata dikasih uang, beli sesuatu yang untuk mencelakakan atau membuat benci orang yang ngasih, gimana kira-kira? Tentu saja akan kapok, tidak akan diberikan nikmat lagi. Begitu juga manusia dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata digunakan untuk sesuatu yang membuat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan ridho, Allah akan senang ditambahi nikmatnya. Tetapi sebaliknya, dikasih nikmat oleh Allah digunakan untuk sesuatu yang membuat murka Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa-bisa dicabut nikmat tersebut. Wal iyadu billah, na'udzubillahi min dalik. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, diadakan acara seperti ini tentu saja dengan tujuan mendoakan Ananda semoga menjadi anak yang soleh. Anak yang soleh adalah harapan bapak dan ibu, menjadi kebanggaan keluarga kalau punya anak yang soleh. Anak adalah aset yang paling berharga bagi seseorang. Punya anak yang soleh berarti punya aset yang sangat berharga. Kenapa? Karena itu lebih berharga daripada jabatan, lebih berharga daripada harta, lebih berharga daripada kehormatan. Saya mau tanya, dijawab semuanya. Kalau ada orang kaya kemudian hilang kekayaannya, mungkin apa tidak? Mungkin. Setelah kaya menjadi miskin, dia menjadi mantan kaya. Betul apa tidak? Betul. Kemudian ada orang punya jabatan presiden, kemudian gubernur, menteri, bupati, kuwu dan lain sebagainya. Kemudian lepas dari pangkatnya, selesai masa tugas. Jadi apa? Mantan presiden, mantan bupati, mantan semuanya. Kemudian dulunya dihormati, ternyata ada kasus yang menjerat.
jadi mantan terhormat. Kalau anak ada enggak jadi mantan? Ini anaknya nakal misalkan, sudah ini bukan jadi anak saya, ini mantan anak saya. Mungkin apa tidak? Tidak mungkin. Berarti kalau punya anak yang baik, yang menjadi baik adalah keluarga. Tetapi kalau punya anak yang jelek, naudzubillah min dzalik, yang jadi jelek juga keluarga sama. Kalau ada anak yang soleh, anak yang membanggakan, yang punya kedudukan lebih tinggi daripada orang tuanya pasti bangga luar biasa. Ada dua orang yang mereka itu lebih kepingin orang yang lain di atasnya dalam kedudukannya, dalam kemuliaan daripada dirinya. Yang pertama adalah guru terhadap murid, pingin muridnya lebih utama, pingin muridnya lebih alim, pingin muridnya lebih masya Allah. Yang kedua adalah orang tua. Orang tua ini pasti kepingin anaknya lebih baik daripada dirinya. Kalau ada misalkan Bapak Jenderal punya anak Hansip, tahu Hansip enggak? Kira-kira gimana? Bangga apa tidak? Tentu saja tidak bangga. Tapi bapaknya Hansip ternyata anaknya adalah seorang jenderal. Kira-kira bangga apa tidak? Bangga yang luar biasa. Begitulah, mudah-mudahan perkumpulan kita ini menjadikan sang anak menjadi anak yang saleh, berbakti kepada orang tuanya, bermanfaat dunia maupun akhirat. Allahumma amin. Dimudahkan segala urusan bapak dan keluarganya dalam hal segala-segalanya, termasuk dalam hal ekonomi. Mudah-mudahan diberikan rezeki yang halal, yang berkah, yang manfaat. Tidaklah penting itu rezeki yang banyak, tetapi lebih penting adalah rezeki yang berkah dan manfaat. Apa itu berkah? Berkah yaitu an-numu wazdiad. Berkah adalah semakin berkembang dan semakin bertambah. Kalau sedikit ada berkahnya, maka dia akan semakin banyak dan semakin berkembang. Tetapi kalau sedikit tidak ada berkahnya, maka akan hilang dan tidak ada bekasnya. Berarti yang paling penting adalah berkah. Ada seseorang tidak percaya terhadap berkah. Orang tersebut ragu, berkah. Berkah itu apa sih? Masa ada berkah? Seseorang tanya kepada ustadz, dijawab sama ustadz, ada berkah. Coba buktikan contoh yang nyata, katanya beliau. Dijawablah sama ustadz, tahu enggak hewan namanya kambing? Tahu enggak kambing? Kambing. Ada lagi hewan satunya namanya anjing. Tahu enggak? Tahu, ada kambing, ada anjing. Saya mau tanya ini, kalau kambing itu punya anak, sekali beranak berapa anaknya? 2, 1, 2, iya enggak? Kalau anjing sekali beranak berapa? 4 atau lebih? Anaknya anjing lebih banyak daripada anaknya kambing. Kemudian pertanyaan berikutnya, kira-kira di seluruh dunia ini yang paling banyak disembelih anjing apa kambing? Kambing. Lebih banyak disembelih kambing. Tapi menurut penelitian, survei membuktikan yang lebih banyak di dunia sekarang ini, lebih banyak kambing apa lebih banyak anjing? Lebih banyak kambing, subhanallah. Anaknya lebih sedikit, lebih sering disembelih, tetapi ternyata kambing lebih banyak. Kenapa? Karena dikasih berkah.
Ditanya, loh kok bisa begitu? Kenapa kok anjing, kok kambing lebih dikasih berkah daripada anjing? Jawabannya mereka, iya karena kambing itu punya kebiasaan. Kambing kalau sudah waktunya mulai malam, kambingnya tidur. Nanti kalau sudah waktunya subuh, dia bangun. Mbak itu kalau sudah subuh. Kalau anjing sebaliknya, kalau malam kelayapan dia. Pergi ke sana, pergi ke sana. Kalau sudah mau subuh baru balik lagi kambing, anjing. Subuh dia tidur, tidak dapat berkah. Oleh karenanya ini hati-hati. Ini jangan-jangan masyarakat sini ini mentalnya mental kambing apa mental anjing ini? Mudah-mudahan mental kambing. Allahumma amin. Maksudnya dalam segi keberkahannya, mudah-mudahan semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keberkahan luar biasa. Mereka memperhatikan keberkahan ini tidak main-main. Kalau sudah urusannya urusan berkah, mereka tidak pandang bulu. Pokoknya yang penting berkah, tidak peduli banyak, tidak perlu sedikit, yang penting berkah. Karena kalau sedikit ada berkahnya itu akan berkembang. Ibaratnya ada kota yang kita kenal di sini, di Indonesia semuanya orang tahu bahwasanya di sana ada namanya kota Makkah. Di kota Makkah itu ada Ka'bah. Di situ disebutkan di dalam Al-Qur'an, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bibakkata mubarakan. Sesungguhnya pertama kali tempat yang digunakan untuk kiblat kita beribadah, kiblat bukan kita sembah, bukan, tapi menjadi kiblat adalah Ka'bah yang berada di kota Bekkah, yang berada di kota Makkah. Kota Mekah disebutkan adalah mubarakan, penuh dengan keberkahan. Padahal kota Mekah itu kalau kita lihat tidak seperti Indonesia. Kalau Indonesia, Masya Allah, katanya kalau kita tancapkan itu pohon, tangkai itu langsung tumbuh. Kita tancapkan langsung begitu suburnya bisa menjadi batang pohon. Kalau di sana beda. Kalau di sana padang pasir. Kalau kita tancapkan batang pohon akan mati, akan layu karena pasir panas luar biasa. Suhunya mencapai 50 derajat lebih. Kalau kita ambil kuali, wajan, kita taruh di tengah padang pasir, kita kasih minyak, kita taruh telur di situ bisa setengah matang. Begitu panasnya. Kalau di sini luar biasa. Kita taruh tumbuh-tumbuhan langsung bisa hidup. Subur Indonesia. Cuman pertanyaannya, lebih banyak mana makanan di sini sama di sana? Lebih banyak di sana. Orang yang pernah haji, pernah umroh akan tahu. Buah-buahan yang di Indonesia tidak ada, di sana ada. Makanan-makanan, kalau di sini makanan Indonesia, makanan Sunda, makanan begitu. Kalau di sana makanan macam-macam. Ada makanan Turki, ada makanan Indonesia, ada makanan Eropa, ada makanan Amerika, ada makanan macam-macam tersedia di sana. Kenapa? Karena ada berkah. Karena ada berkahnya. Yang paling penting adalah berkah. Oleh karenanya ada seseorang ini mimpi, seorang dari kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala mimpi. Dalam mimpinya beliau dikasih seseorang harta, uang. Ini uang diambil saja. Jumlahnya berapa? Jumlahnya 100.000. 100.000 besar itu, banyak uangnya. Katakanlah uangnya 100 juta. Dikasih, ini mangga diambil tempatnya di sana. Orang kalau sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, penglihatannya itu jernih. Biasanya kalau mimpi itu banyak kejadian. Begitu mimpi
ngomong sama istrinya, istriku tadi malam saya ngimpi. Mimpi apa? Mimpi dikasih orang uang tempatnya di sana. Istrinya tanya, jumlahnya berapa? Jumlahnya 100.000 atau 100 juta, katakanlah seperti itu. Besar itu. Diambil saja. Tapi sayangnya ketika saya tanya, ini harta segitu banyaknya ada berkahnya apa tidak? Oh, minta maaf, katanya tidak ada berkahnya. Begitu dibilangin tidak ada berkahnya oleh orang tersebut, saya tidak mau ambil. Buat apa banyak tapi tidak ada berkah? Ditinggal sama dia. Istrinya mulai, ini istrinya tahu kalau orangnya ini adalah orang yang soleh. Kalau mimpi pasti kejadian. Disuruh ngambil, tidak mau ngambil. Istrinya mulai cemberut. Ditunggu beberapa hari, mimpi lagi orangnya ini. Ketemu lagi dengan seseorang, dibilangi, Bapak itu di sebelah sana, di tempat yang sana ada uang. Berapa jumlahnya? Jumlahnya cuma 10.000, kecil. Ada berkahnya apa tidak? Tidak ada berkahnya. Oh, begitu. Bangun tidur, cerita sama istrinya, istriku, saya ketemu sama orang lain lagi dalam mimpi, dibilang ada harta di sana, jumlahnya 10.000. Oh, sudah turun. Yang pertama 100.000, sekarang cuma 10.000. Cepetan diambil. Dia bilang, enggak karena enggak ada berkahnya. Saya tanya. Akhirnya tidak mau diambil juga. Mimpi lagi di hari yang berikutnya, subhanallah, dibilang ada uang tapi jumlahnya cuma 1.000. Dibilang lagi sama istrinya, istriku ada, dibilang di sana uang. Mimpi lagi, di sana ada uang, jumlahnya cuma 1.000. Tuh kan, sudah turun kan? Yang aslinya 100 menjadi 10.000, yang aslinya 100.000 menjadi 10.000. Sekarang turun lagi cuma 1.000. Cepetan diambil. Tapi saya tanya, tidak ada berkahnya. Akhirnya tidak mau ambil, sampai ngimpi terakhir ditanya, ada uang di sana jumlahnya cuma 2 dirham saja. 2 dirham. Tapi ditanya ada berkahnya apa tidak? Ada. Dalam mimpinya tanya, ada berkahnya apa tidak? Ada berkahnya. Bangun tidur semangat, orang tersebut ngomong sama istrinya, istriku alhamdulillah ngimpi lagi. Ketemu apa? Ketemu orang bilang di sana ada uang jumlahnya 2 dirham. Tapi ada berkahnya. Istrinya mulai ngomel. 2 dirham? Buat apa 2 dirham? Berkah-berkah, tidak ada berkah-berkah. Cuman 2 dirham, tidak apa-apa dah. Walaupun sedikit, tapi kalau ada berkah insya Allah manfaat. Sama orang tersebut diambil, betul. Memang mimpinya itu mimpi betul. Karena orang-orang yang soleh didatangi tempat tersebut, diambil, ketemulah ada 2 dirham. 2 dirham diambil sama dia, dibawa pulang. Akhirnya sama orang tersebut pergi ke pasar. Yang belanja adalah orang laki, bukan orang perempuan kalau di sana. Pergilah ke sana ke pasar, dibelikan, cuman dapat 2 ekor ikan. Cuman dapat 2 ekor ikan. Datanglah ke rumah, dibawa ke istrinya, istriku dapat, alhamdulillah dapat 2 ekor ikan. Tuh kan, coba dulu 100.000 kan dapat banyak, uang yang besar itu. Sekarang cuman dapat 2 dirham. Tapi tidak apa-apa, mudah-mudahan ada berkahnya. Begitu dibuka, mulai dibuka, dibetetin itu ikannya, ternyata di dalam ikan, hadirin wal hadirat, ketemu batu sebesar ini. Dibuka, dibersihkan, batunya kelihatan bagus sekali, bercahaya, mengkilat, bagus begitu. Begitu dilihat, ditunjukkan kepada suaminya, suamiku,
ini kok ada batu bagus ya di dalam perutnya ikan tadi. Barangkali ini kalau dijual ini ada harganya, barangkali bisa buat tambahan. Oh boleh, boleh. Sama suami diambil itu batu, pergi ke pasar, ditunjukkan kepada ahli permata, dilihatkan, coba saya punya batu sekian, besar sekian, ini harganya berapa. Begitu dilihat, minta maaf saya tidak bisa membeli ini terlalu bagus, saya tidak mampu untuk beli ini. Kalau mau coba pergi ke sana, itu ada di kota orang yang lebih ahli dalam hal ini. Dibawa lagi dari pasar pergi ke kota, di kota dilihat, wah ini bukan kelasnya saya, ini berlian, ini berharga sekali, bagus ini, saya tidak mampu untuk belinya. Maka beli ke sana, ini lebih tinggi lagi tingkatannya. Pergi ke tempat tersebut, dilihat, ini saya tidak mampu beli, cuman kalau boleh dibeli, saya beli dengan harga 200.000 dinar. Kalau mau, kalau tidak mau, saya tidak mampu beli. Coba cari orang lain. Saya mampunya cuma 200.000 dinar. Dinar itu berapa? Dinar itu adalah uang emas. Kalau dirham itu uang perak, kalau dinar itu uang emas. Uang emas itu 1 dinar adalah 4 gram. 4 gram. Berarti kalau 4 gram itu berapa ribu di sini? 1 gram berapa sih harganya? 400. 200. 400. Berarti kalau 4 gram berapa? 16. Berarti harga emas kira-kira kalau murni itu 500 lebih. Berarti ini murni emas ada 4 gram. Berarti kalau 500 kali 4 berapa? 2 juta. Kalau 2 juta dikalikan 200.000 berapa? Banyak ya, jawaban yang paling mudah itu banyak. Kaya raya orang tersebut. Datang ke keluarganya, ke istrinya, dibilang alhamdulillah, ternyata harta ini sekecil ini ternyata harganya adalah 200.000 dinar. 200.000 dinar adalah emas, 200.000 keping emas. Kaya raya dibawa ke rumah, alhamdulillah istrinya pun bahagia. Alhamdulillah suami ternyata berkah dibilangnya. Yang tadi berkah apa? Sekarang alhamdulillah berkah. Dibuka lagi ikan yang satunya ternyata isinya sama. Di dalam ikannya tersebut ada batu sama modelnya, juga ukuran besarnya juga sama. Diambil, dikasihkan kepada suami, dilihat, wah ini kayak yang tadi. Dibawa lagi ke penjualnya, dikasihkan. Akhirnya pulang mendapatkan 200.000 lagi. Pulang yang aslinya 2 dirham, pulang ke rumah mendapatkan berapa? 400.000 dinar. 400.000 dinar karena keberkahan. Oleh karenanya yang paling penting itu berkah. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan berkah, bukan sekedar banyak, bukan. Tetapi kalau banyak tidak ada keberkahannya, percuma. Mudah-mudahan semuanya ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah sedikit tapi berkah, itu pasti akan berkembang biak. An-numu wasdiyat, semakin berkembang dan semakin bertambah. Sama halnya seperti itu, ada biji pohon, apa itu namanya, mangga, biji mangga, 1 biji, tapi kalau dikasih keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, 1 biji ditanam, maka akan tumbuhlah pohon. Dari 1 pohon akan keluar beratus-ratus bahkan beribu-ribu buah mangga.
dan setiap buah mangga tersebut ada di dalamnya biji-biji, dan setiap bijinya itu mungkin untuk menjadi batang pohon, dan setiap batang pohon akan menimbulkan, akan berbuah ribuan pula buah-buah mangga. Satu biji mangga akan menghasilkan ribuan. Berarti kalau satu tapi diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala akan semakin berkembang. Seperti Wali Songo. Wali Songo itu cuman jumlahnya berapa? Cuman 9, tapi diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun 9 datang ke Indonesia ini, ke Nusantara, ternyata hampir seluruh penduduk Nusantara 85% lebih itu memeluk agama Islam. Cuman karena berapa? Cuman karena 9 tapi diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan keberkahan. Salah satu cara untuk mendapatkan keberkahan ini ijazah dari Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, guru mulia. Mudah-mudahan semuanya bisa mengamalkan. Gampang sekali, yaitu membaca ayat kursi. Hafal ayat kursi? Hafal ya ayat kursi ya. Dibaca 4 kali ayat kursi ini. Yang pertama yaitu ketika mau tidur. Mau tidur baca ayat kursi. Yang kedua ketika mau keluar rumah. Mau keluar rumah membaca ayat kursi. Gampang apa tidak? Gampang. Yang ketiga ketika masuk rumah. Keluar rumah baca ayat kursi, masuk rumah juga membaca ayat kursi, ditambah ketika masuk rumah membaca ayat kursi, ditambah qul huwallahu ahad 3 kali. Hafal apa tidak qul huwallahu ahad? Hafal. Gampang apa tidak? Gampang sekali. Masuk rumah membaca ayat kursi dan qul huwallahu ahad, maka rumahnya akan diberikan keberkahan dan rumah tangganya akan dijaga oleh Allah, diberikan keharmonisan. Yang terakhir yaitu setiap selesai melakukan sholat fardu. Berapa kali tadi dibaca? 4 waktu. Yang pertama kali ketika mau tidur. Yang kedua ketika keluar dari rumah. Yang ketiga ketika mau masuk rumah, ditambah apa? Qul huwallahu ahad berapa kali? 3 kali. Yang keempat membaca ayat kursi setelah sholat fardu. Mudah-mudahan semuanya bisa melakukannya, bisa mengerjakannya, dan mudah-mudahan semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Kita dikumpulkan di sini untuk mendoakan Ananda semoga mendapatkan keberkahan dan juga menjadi anak yang saleh. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Anak yang saleh. Hujan ini ya. Hujan. Masya Allah. Lanjut. Hujan rahmat insyaallah. Untuk mendapatkan anak yang saleh dan anak yang salehah itu ada caranya, hadirin wal hadirat rahimakumullah.
Salah satu yang diajarkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yaitu menantu baginda Nabi besar Muhammad SAW, beliau mengajarkan supaya anak ini diajarkan dalam 3 tahap yang berbeda. Yang pertama adalah dibagi setiap 7 tahun. 7 tahun yang pertama adalah kita seakan-akan berkhidmat kepada anak tersebut. Dia mau makan, kita kasih makan. Dia buang air besar, air kecil, kita juga bersihkan. Dia minta sesuatu, kita kasih. Dia minta digendong, kita gendong juga. Dia minta mainan, kita turuti juga. Itu adalah tuntunan. Supaya apa? Supaya anak-anak tersebut mereka punya perasaan bahwasanya orang tua saya cinta sama saya. Yang berikutnya itu tadi umur 1 sampai umur 7 tahun. Berikutnya ditambah 7 tahun lagi. Berarti umur 8 sampai umur berapa? Sampai umur 14 tahun. Itu beliau mengatakan ganti sekarang. Ganti sekarang. Sekarang dia dijadikan pembantu kita. Kita sekarang menyuruh dia, anak tolong ambilkan itu, anak tolong ambilkan ini, anak coba pergi ke sana, anak coba pergi ke sini. Diperintahkan anak-anaknya pada waktu itu, pada 7 tahun berikutnya. Ada di umur 7 tahun kita perintahkan anak kita untuk melakukan sholat. 7 tahun kita latih anak kita untuk melakukan puasa. 7 tahun kita ajari untuk membaca Al-Quran dan lain-lain. Sampai 10 tahun ternyata tidak mau melakukan sholat, maka kita cambuk dia. Tapi kita pukul dia dengan pukulan yang ghairu mubarrih, pukulan yang tidak sampai melukai. Bukan berarti kita pukul sampai patah tulang, tidak. Kita pukul sampai memar, tidak, tapi kita pukul dia sekedar biar dia jera. Setelah itu 14 tahun sampai 7 tahun berikutnya berarti berapa? 21 tahun. Itu dikatakan bahwasanya dia sodikuka au aduwuka. Setelah itu dia akan menjadi teman kamu atau menjadi musuh kamu. Kalau kita berhasil mendidik di permulaan di 7 tahun pertama dan di 7 tahun yang berikutnya, maka dia akan menjadi teman Anda, siap untuk membantu Anda. Tetapi kalau gagal, wal iyadzubillah, maka sulit untuk dikendalikan. Umur 17 tahun pertama-tama tidak pernah diajarkan untuk sholat, 17 tahun dicambuk untuk melakukan sholat. Bisa-bisa kelahi sama bapaknya ini. Bisa-bisa bapaknya kalah sama anaknya. Kenapa? Karena gagal di permulaan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, ini dilakukan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW terhadap anak-anak kecil. Beliau itu begitu rahmat. Kenapa? Anak kecil kalau dia tidak diperlakukan dengan rahmat, dia akan menganggap, oh ini orang ini tidak rahmat sama saya, orang ini tidak sayang sama saya. Nabi Muhammad tidak begitu. Nabi Muhammad itu ketika datang ke kota Madinah disambut oleh anak-anak kecil. Nabi Muhammad datang, mereka berhamburan. Kemudian salah satu dari anak tersebut digendong sama Nabi Muhammad SAW, anak kecil digendong oleh beliau. Nanti anak-anak kecil ini bilang sama teman-temannya, oh saya yang paling disayang sama Nabi Muhammad. Kenapa? Karena saya digendong sama beliau. Jawabnya yang lain, enggak, bukan kamu yang paling disayang, yang disayang adalah saya. Kenapa? Buktinya saya tadi tidak digendong, tapi sahabatnya Nabi disuruh ngambil, suruh gendong sama Nabi. Ini ambil, ini digendong, ini digendong. Digendongilah anak-anak kecil oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Sayang betul para sahabat dan juga Nabi Muhammad SAW kepada anak-anak kecil. Oleh karenanya mereka mengagungkan, menghormati terhadap Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Nabi Muhammad
Kalau di rumahnya, kalau di luar, Nabi Muhammad berkumpul dengan para sahabatnya, haibah luar biasa, wibawanya luar biasa. Bahkan dikatakan seakan-akan para sahabat itu tidak bisa mengangkat kepalanya, seakan-akan di atasnya itu ada burung yang bertengger. Diam para sahabat, cuman tertunduk di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ketika Nabi Muhammad berada di rumah, kasih sayang luar biasa. Bertemu dengan cucu-cucunya, bersenda gurau dengan cucu-cucunya. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah suatu ketika beliau merangkak di atas lutut dan tangannya, di atasnya ada cucu beliau yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Kalau di sini bahasanya apa? Kuda-kudaan ya, kuda-kudaan. Kalau di sana bukan kuda-kudaan namanya, onta-ontaan. Disambut, dikatakan oleh sahabat Nabi Muhammad SAW, Ibnu Mas'ud mengatakan bahwasanya, wah, ni'mal jamal jamalukuma, wahai Hasan dan Husain, ini cucunya Nabi masih kecil-kecil, wahai Hasan dan Husain, senikmat-nikmat, sebagus-bagus, seindah-indah onta, ya onta kalian ini. Apakah Rasulullah marah? Loh, saya ini adalah Rasul, saya ini adalah Nabi, saya adalah manusia yang paling baik sealam dunia. Tidak, Rasulullah SAW justru menanggapinya mengatakan ni'mar raqibani huma, bukan, tetapi sebaik-baiknya, seistimewa-istimewa orang yang naik penunggang, ya ini dua cucuku ini, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Bercanda Rasulullah dengan anak-anak kecil itu bercanda, bukan kalau dengan anak kecil galak, tidak, dengan anak-anak kecil berlaku dengan rahmat. Oleh karenanya Rasulullah SAW beliau mengatakan umirna linukallimun nasal ala qadri ukulihim, kami ini berbicara dengan manusia sesuai dengan akal pikirannya. Kalau masih kecil maka diajak bercanda, kalau sudah besar serius. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau sudah mulai besar barulah diperintah-perintah, harus diperlakukan seperti itu. Ada beberapa orang tua yang mereka sangat sayang kepada anak-anaknya tapi tidak salah pendidikannya, semua keinginannya dituruti, minta ini dituruti, minta itu dituruti, padahal seharusnya masa yang kedua 7 tahun ke atas itu adalah masa pendidikan. Itu yang menentukan anak bisa hormat kepada orang tua atau tidak. Kalau masa 7 tahun sampai 14 tahun tidak ada perintah dari orang tua, maka anak tidak akan bisa menghormati orang tua. Mereka akan menyepelekan orang tua. Ini terjadi di negara Eropa. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ketika saya belajar di sana di Hadramaut, itu teman-teman saya banyak sekali. Ada yang dari Amerika, ada yang dari Kanada, ada yang dari Australia, ada yang dari Cina, ada yang dari Filipina, ada yang dari Vietnam, ada yang dari Kamboja, ada yang dari Thailand, ada yang dari India, ada yang dari Afrika, dari negara, berbagai negara banyak. Nah, mereka akhirnya kita kumpul, kita saling cerita yang terjadi di daerah kami ceritakan kepada mereka. Mereka pun begitu, apa yang terjadi di daerah mereka ceritakan kepada kami. Salah satu yang mereka ceritakan, kami sekarang terjebak dengan sistem yang diterapkan oleh pemerintah. Kami sudah tidak bisa berkutik lagi. Kami kebingungan. Apa mereka katakan? Mereka mengatakan bahwasanya ketika anak sudah mulai beranjak dewasa, maka anak tersebut berhak untuk menentukan pilihannya masing-masing. Mereka dilindungi dengan perlindungan anak. Kalau orang tua sampai memaksa kepada anaknya
untuk berbuat ini berbuat itu, atau menghalangi anaknya untuk berbuat ini berbuat itu, anaknya melapor ke polisi, bapaknya atau ibunya bisa dipenjara dan dengan denda yang tinggi. Oleh karena seketika melihat hal tersebut, orang tua ogah untuk punya anak banyak. Pikir mereka, saya menikah dengan istri, punya anak cukup satu saja. Kenapa kok satu? Yang penting punya anak daripada tidak punya sama sekali. Loh, kenapa kok seperti itu? Karena punya anak dua, punya anak tiga, punya anak banyak, agak gede sedikit, dibawa orang, kami tidak boleh protes. Dibawa ke sana, tidak boleh protes. Kalau protes, anaknya lapor ke polisi, kita dipenjara. Ya sudahlah, satu saja. Toh nanti kalau sudah besar, mereka sukses, mereka kerjanya benar, mereka jadi orang kaya, kami dititipkan di panti jompo. Tidak berguna punya anak banyak, tidak ada kita diasuh, kita paling ditaruh di panti jompo. Ya sudah kalau gitu, kita punya anak cukup satu saja. Akhirnya pemerintahannya kebingungan karena dua orang punya anak satu. Dua orang meninggal, anaknya cuma satu. Kekurangan penduduk akhirnya mereka. Akhirnya semakin sedikit sampai ngambil dari penduduk sebelahnya. Itu kebingungan mereka. Tidak bisa mendidik karena dibatasin oleh hukum-hukum manusia. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala punya hukum yang lain. Dalam agama Islam ini yang paling pentingkan adalah punya anak yang salihin dan salihat, punya anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya. Anak banyak semuanya berbakti kepada orang tua, akan bahagia orang tua, akan kehidupannya akan menjadi mulia karena punya anak yang salihin dan salihat. Mudah-mudahan semuanya dapat anak yang salihin dan salihat. Salah satu yang perlu diperhatikan juga adalah hati-hati terhadap para ibu. Para ibu, ucapannya adalah doa yang paling mustajab bagi seorang anak. Ibu-ibu harus benar-benar pandai-pandai menjaga mulut, jangan sampai mengatakan sesuatu yang bisa membuat celaka terhadap anaknya. Anaknya berbuat sesuatu dibilang nakal kamu, jangan, anaknya menjadi nakal. Nanti kalau anaknya berbuat ini anaknya siapa? Lah, anaknya siapa ini? Padahal anaknya siapa? Anaknya dia sendiri. Dibilang oh monyet misalkan, padahal anaknya dia sendiri. Lah, kalau dia menjadi kayak monyet berarti ya siap-siap dicakar Anda. Karena apa? Karena doa Anda sendiri. Dibilang kayak anjing, kelakuannya kayak anjing. Hati-hati, ini anak bisa kelakuannya kayak anjing, disiap-siap digigit Anda. Karena doanya orang tua itu luar biasa, khususnya para ibu. Oleh karenanya saya kenal dengan seseorang yang ada di kota Pasuruan, Jawa Timur. Saya asli dari kota Kediri di Jawa Timur. Ini ada tetangga kota, yaitu di kota Pasuruan. Beliau perempuan yang solehah, ibu yang solehah, dan anaknya semuanya menjadi luar biasa, menjadi anak-anak dan cucu-cucu yang sangat berbakti dan mereka solehah. Karena apa? Ibunya tidak mau berkata-kata kotor, mendoakan kepada anaknya sama sekali tidak mau doa-doa yang jelek, dijaga ucapannya. Begitu takut terhadap ucapan ini, ibu tersebut kalau ada hewan-hewan yang menjijikkan itu tidak disebut dengan julukan aslinya. Yang salah satu yang saya hafalkan adalah tikus. Ketika ada tikus lewat, dia mengatakan awas ada den ayu, awas ada den ayu lewat, jangan deket-deket situ. Kenapa? Takut nanti bilang tikus, nanti anaknya kena juga. Takut anaknya suatu waktu diucapkan dengan kata-kata tikus. Begitu takutnya, dijaga lisannya, jangan sampai mengatakan kata-kata yang jelek. Oleh karenanya ini ajaran daripada para ulama-ulama.
Kalau ada anak yang nakal, itu negornya sambil dihukum tapi sambil mengucapkan Allah yahdik. Allah ya yahdik. Apa artinya Allah yahdik itu? Semoga Allah memberikan hidayah kepada kamu. Semoga kamu jadi anak yang benar. Sambil dipukul sambil Allah yahdik, Allah yahdik. Semoga dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan justru dibilang anak bodoh, anak nakal, bukan. Tetapi didoakan yang baik. Kalau ternyata anak tersebut melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, dibilang Masya Allah Sallallahu ala Muhammad, dibilang begitu. Itu adalah doa supaya anaknya itu menjadi anak yang baik. Doanya ibu ketika Habib Salim Asyatiri, beliau dimintai doa, Habib doakan saya, Habib doakan saya, meminta doa betul-betul. Ditanya, kamu masih punya ibu, masih punya bapak apa tidak? Jawabnya, masih Habib, saya masih punya bapak, masih punya ibu. Dijawab, kamu datang ke ibu saja. Itu ibu, bapak, orang tua kamu itu doanya lebih mustajab daripada para wali. Kamu datang jauh-jauh kepada para wali minta doa, kepada para kiai minta doa. Kamu tidak minta kepada orang yang lebih utama, yaitu orang tua, kepada ibu dan kepada bapak. Minta doa kepada ibu dan bapak, nanti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kejadian yang nyata, betul-betul nyata terjadi di kota Tuban, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tuban di Jawa Timur. Ini ada seorang pemuda, dia itu kalau dibilang preman 100%. Berarti kalau emas gitu sudah 24 karat ini. Ini sudah nakalnya luar biasa. Semua perlakuan keji pernah dia kerjakan. Dia nongkrongnya di terminal. Setiap hari minum minuman keras. Melakukan maksiat ini, melakukan maksiat itu. Merampok sana, merampok sini. Mengganggu sana, mengganggu sini. Sampai keluarganya malu punya anak seperti itu. Kebingungan ibunya. Sampai ibu tersebut datang kepada seorang yang saleh, minta nasihat. Ini gimana anak saya ini? Malu keluarga ini punya anak sebegitu ini. Gimana? Mudah-mudahan cepat dikasih tobat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doakan gimana? Oh ada. Doanya ada. Doanya gimana? Doanya Anda doakan dia supaya jadi baik. Ibu, Anda ibunya kan? Iya. Doakan dia. Ajarkan doalah ibu tersebut. Setiap hari doakan. Anaknya nakal begini, setiap hari ibunya doa, mudah-mudahan tobat, mudah-mudahan menjadi anak yang baik, mudah-mudahan husnul khotimah, mudah-mudahan. Doakan terus sama ibunya. Sampai terakhir, hadirin wal hadirat rahimakumullah, kejadian nyata ini. Anak tersebut pada malam hari datang kepada ibunya, dicium kaki ibunya. Ini mau tanya, di sini ada yang pernah nyium kaki ibu? Ada, alhamdulillah. Itu adalah luar biasa. Tapi jarang orang yang cium kaki ibu. Ini datang anak tersebut preman. Kalau emas ini 24 karat sudah. Datang ke ibunya minta maaf, nangis-nangis. Ini anak tidak pernah nangis sama sekali, ini preman ini. Datang ke ibunya nangis-nangis, minta doa, minta maaf, cium kaki ibunya, sampai ibunya terharu, nangis luar biasa. Dengan kejadian tersebut anaknya pergi, ternyata besok paginya kecelakaan, anak tersebut meninggal dunia. Yang aslinya adalah preman luar biasa, kecelakaan meninggal dunia, didatangkan ke rumah. Ada tanda-tanda bahwasanya itu adalah orang yang soleh. Berbeda orang yang soleh dengan orang yang tidak soleh, itu jenazahnya sangat kelihatan. Ini kelihatan jenazahnya adalah orang yang soleh. Berkat siapa? Berkat doa ibu. Maka hati-hati, ibu-ibu jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang jelek mendoakan kepada anak-anaknya.
Ibu punya senjata yang luar biasa bagi anak-anaknya. Doa ibu adalah diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dijaga, betul-betul dijaga. Salah seorang itu selalu melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dipanggil oleh ibunya, dia mengatakan ketika dalam sholat sunnah ini, saya ijabah, saya mengatakan, ya ibu, apa saya teruskan sholatnya? Maka anak tersebut mengatakan, ya sudah, saya teruskan sholatnya, sholat sunnah ini, padahal ini ahli ibadah. Terus dia lakukan sholatnya sampai ibunya mengatakan kecewa dengan anaknya, mengatakan, oh ya sudah, kalau begitu mudah-mudahan kamu diperlihatkan dengan wajahnya pelacur. Ibunya mengatakan seperti itu. Begitu nggak begitu lama, orang tersebut ditangkap oleh para masyarakat lantaran digoda oleh pelacur. Ternyata orang tersebut kuat iman, tidak mau dia, tidak mau saya. Pelacurnya tersebut karena kecewa pergi ke luar kota, dia berzina dengan pengembala kambing sampai hamil, dan setelah hamil melahirkan, dibilang ini adalah anaknya orang itu. Dia cuman pura-pura ahli ibadah padahal dia telah berzina kepadaku. Namanya ini adalah Jurej. Ini kisah terjadi di Bani Israel sebelum Nabi Muhammad SAW. Ini adalah anaknya Jurej. Maka para masyarakat ini peka. Kalau yang melakukan kemungkaran itu adalah orang-orang preman, biasanya ya sudah maklum, sudah seperti itu. Tetapi kalau kiai, ustadz, dia melakukan maksiat, langsung digeruduk sama orang-orang, ya apa tidak? Ini melakukan maksiat, langsung digeruduk sama mereka. Tempat yang digunakan untuk ibadah diambrukkan, dirobohkan, dibakar. Kemudian si Juret ditarik, disiksa sama mereka. Kemudian, apa salah saya? Juret, kamu telah berbuat maksiat, yaitu kamu berzina kepada orang perempuan ini. Tunggu. Siapa perempuannya? Ini perempuannya. Oh, Juret ingat, ini adalah perempuan yang dulu ngajak berzina, tapi saya tidak mau. Tunggu, saya mau sholat dulu. Akhirnya si Juret melakukan ibadah, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini si bayi ditusuk di perutnya, ditusuk begini, kemudian mengatakan, wahai anak, kamu itu anaknya siapa? Ini masih bayi ini, masih baru lahir anaknya ini. Begitu ditusuk begini, maka keluarlah keramat, kejadian yang luar biasa. Anak bayi tersebut dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, anak tersebut mengatakan, saya adalah anaknya perempuan ini, hubungan dengan pengembala kambing yang ada di sana, bukan anaknya Anda. Mendengar tersebut, kejadian yang luar biasa tersebut, maka para masyarakat mengagungkan Juret, minta maaf kepada Juret. Mereka mengatakan, ya Imam Juret, saya akan bangun tempat ibadah Anda dari emas. Imam Juret mengatakan, tidak, saya tidak mau dibangun dengan emas, tapi kembalikan seperti sedia kala. Hikmah yang diterap, yang bisa dipetik di situ adalah doanya ibu itu mustajab. Berikutnya, hikmah yang bisa dipetik adalah ternyata ibu walaupun bagaimana itu tetap punya kasih sayang kepada seorang anak. Ibu tersebut tidak mendoakan kepada anaknya, wahai anakku semoga kamu berzina, tidak. Tetapi anakku mudah-mudahan kamu dapat pelajaran, kamu melihat terhadap wajahnya ahli zina, yaitu perempuan tadi. Terpaksa setelah kejadian itu melihat perempuan itu dan tahu, oh ini kasih sayang seorang ibu. Mudah-mudahan ibu-ibu betul-betul dimudahkan oleh Allah untuk bisa membimbing anak-anaknya menjadi anak yang saleh dan salehah. Dan juga salah satu caranya adalah dengan diperkenalkan kepada orang-orang yang saleh. Para bapak, para ibu harus memperkenalkan kepada orang-orang soleh.
Kalau orang-orang anak-anak sekarang dibawa, kalau dulu ada namanya Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal itu hafal 1 juta hadis, bukan 1000, 2000, bukan 1 juta hadis. Imam Ahmad bin Hambal. Kenapa? Karena mulai kecil sama bapaknya sama ibunya diperkenalkan dengan orang-orang yang soleh. Bapak ibunya datang ke kota, dilihat itu adalah orang soleh fulan, itu adalah orang yang alim, itu bacaannya Qur'annya bagus, itu hafal hadis, itu ahli fikih, sebutkan seperti itu, seperti itu. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal dikasih pakaian seperti pakaiannya ulama. Pakaian ulama seperti pakai imamah, pakai gamis, dikasih sirban. Imam Ahmad bin Hambal mulai kecil dikasih pakaian seperti itu. Akhirnya Imam Ahmad bin Hambal kepingin jadi ulama. Kenapa? Sejak kecil diperkenalkan dengan para ulama. Kalau kita bagaimana? Kalau kita sejak kecil diajak ke kebun binatang, ziarah ke kebun binatang, dilihatkan, nah ini loh, ini namanya kudanil, nah ini namanya gajah, ini namanya harimau. Kira-kira bagaimana? Ya tidak mungkin jadi orang yang saleh, jadinya kayak kudanil, karena diperkenalkan dengan hal-hal tersebut. Mudah-mudahan semuanya ini anak-anaknya bisa dikenalkan dengan orang-orang yang saleh, menjadi orang yang saleh. Mereka mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan rezeki yang halal yang bermanfaat. Mudah-mudahan segala urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan umur yang panjang. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan kesehatan yang sempurna, kesehatan zahir maupun batin. Mudah-mudahan semuanya diberikan husnul khatimah, diberikan husnul khatimah, diberikan husnul khatimah, meninggal semuanya dalam keadaan yang terbaik, dipertemukan dengan orang-orang yang baik, ditempatkan di tempat yang baik bersama dengan makhluk yang paling baik, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya mudah-mudahan mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dipermudah dalam urusan rezekinya, dipermudah untuk mendapatkan keharmonisan dalam keluarganya. Mudah-mudahan semuanya dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beramal saleh. Mudah-mudahan semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, membuat bangga baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semuanya warga di sini diberikan kemakmuran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pejamkan mata, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebut nama Allah Subhanahu wa taala dan kita ikutkan orang-orang yang dekat dengan kita, keluarga kita, sahabat kita, tetangga kita, dan juga orang-orang yang lagi kesusahan dari kaum muslimin. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah saudara-saudara kita. Mereka lagi kesusahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya perumpamaan mukmin satu dengan mukmin yang lain itu seperti anggota tubuh yang satu. Anggota tubuh yang satu ini ketika salah satunya merasakan kesakitan, maka yang lainnya juga ikut merasakan kesakitan. Ketika kaki terkena paku, maka tangan akan sibuk untuk mengobati kakinya, maka mulut akan mengaduh, maka mata akan mengeluarkan air mata, maka seluruhnya akan berkeringat, bahkan tidak akan bisa tidur gara-gara kaki yang terkena paku. Kita punya saudara-saudara, orang-orang yang sesama orang beriman, mereka dalam keadaan yang susah. Mereka salah satunya ada yang dalam keadaan peperangan, bom sana bom sini,
tembak sana tembak sini. Ada yang disiksa oleh para kaum kafir, mereka yang ada di Burma, mereka dibunuh dengan kejam. Ada salah satunya mereka dimutilasi dalam keadaan hidup-hidup, kakinya dipotong sedikit demi sedikit, dipotong sedikit, dipotong sedikit, dipotong sedikit, tangannya dipotong sedikit, tangannya dipotong sedikit, baru setelah habis baru disembelih. Ada yang dibakar hidup-hidup, mereka adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang beriman, mereka adalah para mukmin. Sesama mukmin adalah bersaudara. Ketika kita saudara, kita doakan saudara-saudara kita, maka malaikat pun akan mengatakan walaka mithlu dzalik. Kamu mudah-mudahan juga mendapatkan yang seperti itu. Kita doakan kepada mereka supaya mendapatkan keselamatan. Malaikat akan berdoa kepada Allah, semoga ini yang berdoa mudah-mudahan dapat keselamatan. Mudah-mudahan mereka masalahnya segera diselesaikan oleh Allah. Para malaikat mengatakan mudah-mudahan masalah Anda juga segera diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang dalam ekonominya dalam kesulitan, malaikat kita doakan mereka semoga kesulitan dalam ekonominya segera dicabut, maka malaikat akan mengatakan semoga ekonomi Anda akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka dalam kesakitan, kita doakan mudah-mudahan diberi keselamatan, diberikan kesehatan. Para malaikat akan mengatakan walaka mithlu dzalik, mudah-mudahan engkau juga mendapatkan kesehatan dan keselamatan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebut nama Allah Subhanahu wa taala, semuanya mengucapkan ya Allah, 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 ya Allah. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'uni astajib lakum. Minta kepadaku, maka aku akan mengijabah kepada kalian. Segala permintaan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hal yang paling remeh pun kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala semakin kita minta, semakin kita berdoa, semakin kita merengek kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah semakin akan memberikan kepada kita, semakin akan mengijabah doa-doa kita. Innallaha yuhibbul mulihin fid du'a. Allah itu cinta, senang terhadap orang-orang yang merengek-rengek ketika berdoa. Kita minta betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ya Allah, 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 ya Allah. Oh ya Allah, yakin dengan sepenuh keyakinan yang hadir di sini pasti semuanya ingin punya cita-cita yang ingin disampaikan oleh Allah, punya hajat-hajat yang ingin diijabah oleh Allah, punya permintaan-permintaan yang ingin dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, punya keinginan-keinginan yang ingin dicapai, punya ekonomi yang ingin diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah walaupun hal apapun itu, walaupun hal yang paling remeh, bahkan dikatakan is'alillah walau fi milhi darik. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun cuma permasalahan garam dapur, bukan permasalahan yang besar, permasalahan yang remeh, yang ringan, sekedar garam dapur, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala semakin kita minta kepada Allah, semakin Allah akan cinta, semakin Allah akan perhatian, semakin Allah akan memberi, semakin minta semakin diberi, semakin minta semakin diberi, semakin minta semakin diberi. Minta semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Allah,
Kita doakan juga kepada orang tua kita, mereka yang masih hidup, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan yang sempurna, dan mudah-mudahan ketika sudah waktunya mereka meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan yang terbaik, dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan membawa ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang tua kita yang telah meninggal dunia, kita doakan mereka semoga kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh dosa-dosanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diangkat derajatnya setinggi-tingginya, dikumpulkan dengan orang-orang yang saleh, dan mudah-mudahan mereka orang tua kita bangga punya anak seperti kita. Kita menjadi anak yang berbakti, kita menjadi anak yang bisa dibanggakan oleh orang tua, kita menjadi anak yang bermanfaat bagi orang tua, bermanfaat ketika di dunia, bermanfaat ketika di akhirat. Dan mudah-mudahan berkat bakti kita kepada orang tua, maka kita akan menjabatkan anak-anak yang salihin dan salihat, sebagaimana sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Berbuat baiklah kalian kepada orang tua kalian, niscaya kalian akan mendapatkan anak-anak yang berbakti kepada kalian. Kita doakan orang-orang tua kita, mudah-mudahan diangkat derajatnya setinggi-tingginya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana mereka mengasihi kita, sebagaimana mereka menyayangi kita, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga menyayangi mereka. Mereka tidak disiksa dengan siksaan kubur, mereka diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan kuburan-kuburan mereka kuburan surga, dilapangkan kuburan-kuburan mereka, dibahagiakan mereka di dalam kuburannya, dimudahkan segala perkara urusan kuburannya. Mudah-mudahan mereka dipertemukan dengan orang-orang yang saleh, dan mereka menjadi orang yang begitu bahagia punya anak seperti kita. Kita semuanya mudah-mudahan digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak-anak kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk kemaksiatan, dari segala bentuk kemudaratan, dari narkoba, dari minuman-minuman keras, dari film-film yang tidak baik, dari pergaulan-pergaulan bebas, dari teman-teman yang jelek. Semoga mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka menjadi anak-anak yang saleh, menjadi orang yang bisa dibanggakan oleh orang tuanya, betul-betul bermanfaat bagi keluarga, bagi masyarakat, bagi agama, dan bagi Nusantara. Mudah-mudahan semuanya kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Urusan-urusan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa diamalkan. Mudah-mudahan semuanya dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah. Ya Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumidh dhalimin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, irhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah.
Mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua permintaan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua permasalahan kita dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua penyakit dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kesehatan yang sempurna zahir wa batin. Ini saja yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.